Selamat siang, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN, PPG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Katolik Bat 1 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Victus Naftauk SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada SMP Negeri 4 Arso, Distrik Arso Barat, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Rabu 7 Mei 2023, saya akan melaksanakan proses belajar mengajar di kelas 8C. Elemen mapel Yesus Kristus, materi pokok sakramen inisiasi, dan subtema yang akan kami bahas pada hari ini tentang sakramen baptis. Untuk lebih jelasnya, ayo mari ikut saya. Berdiri siap, gerak. Memberi salam kepada Pak Guru. Selamat siang. Oke, selamat siang, silakan duduk. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Oke, terima kasih banyak karena semua sehat. Mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan doa pembuka. Ya, mari kita bangkit berdiri untuk kita awali kegiatan kita dengan Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memperteguhkan kami di tempat ini untuk belajar bersama Pak Guru tentang sakramen. Semoga Engkau memberkati kami dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dari nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Oke, kita absen. Hari ini siapa yang tidak masuk? Dewi. Dewi tidak masuk ya? Ya. Oke. Ya. Oke, anak-anak. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang sakramen? Gereja sebagai sakramen. Jadi gereja itu sebagai sakramen. Hari ini kita belajar tentang materi pokok kita tentang sakramen inisiasi. Inisiasi dan sub materinya tentang sakramen baptis. Iya, anak-anak, siapa yang tahu dalam gereja Katolik ada berapa sakramen? 7. Ada? Coba sebutkan apa? Baptis. Krisma. Satu-satu. Ya. Oke. Kalau sakramen yang masuk dalam sakramen inisiasi ada berapa? 3. Coba sebutkan. Sakramen baptis. Baptis. Ekaristi. Ekaristi. Krisma. Oke, tepuk tangan. Sebelum kita masuk pada pembahasan ini, saya harap supaya kita mengikuti dengan sungguh-sungguh agar setelah materi ini kita boleh mengetahui atau memahami tentang atau tujuan yang kita pelajari hari ini dapat tercapai. Ini tujuan pembelajaran kita yang akan kita bahas pada apa kita capai pada hari ini. Ini apa tujuan yang harus kita capai. Jadi anak-anak, setelah pelajaran ini, anak-anak harus tahu
harus memahami betul tentang buah-buah dari sakramen baptis. Apa saja? Sehingga anak-anak tidak melihat sakramen itu hanya sesuatu yang sekedar saja orang terima. Tetapi anak-anak setelah pelajaran ini harus perlu memahami buah atau amat dari sakramen baptis. Yang kedua, tujuan yang harus kita capai. Anak-anak juga harus mampu menjelaskan tentang sarana-sarana dalam pembaptisan. Jadi apa saja yang digunakan dalam sarana dalam pembaptisan ini. Yang ketiga, tahap-tahap pembaptisan dalam gereja Katolik. Jadi tidak hanya sekedar sudah saya senang saya membaptis, tidak, tapi ada tahap-tahap yang harus perlu dilalui oleh seseorang. Yang keempat, anak-anak harus mampu menjelaskan tentang sakramen baptis sebagai tanda kelahiran baru dalam iman Kristiani berdasarkan teks kitab suci Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8 dan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai dengan 40. Ini tujuan yang akan kita capai pada materi kita hari ini. Anak-anak, kalau sakramen inisiasi itu artinya memasukkan kembali, jadi seseorang itu dimasukkan kembali di dalam kelompok atau kedewasaan iman. Sakramen baptis itu sakramen pertama, sebagai pintu masuk untuk sakramen lain. Kalau seseorang belum dibaptis, berarti dia belum bisa menerima sakramen lain. Karena sakramen baptis merupakan sakramen pertama seseorang yang mau menjadi Katolik. Anak-anak masih ingat, kamu sudah dibaptis semua? Sudah. Baptis masih baik? Iya. Kamu pernah lihat orang baptis dalam gereja? Pernah. Apa saja yang siapa saja yang ikut waktu itu yang kamu lihat? Orang tua wali. Orang tua wali. Anak kecil. Orang tua anak kecil. Apa lagi? Pastor. Ada pastor. Apa lagi? Misioner. Ada kegiatan liturgi. Jadi ada banyak orang yang terlibat, ada pastor. Jadi sakramen baptis itu tidak bisa dikasih oleh guru sebagai orang agama atau siapapun, kecuali ingat, kecuali dalam keadaan darurat. Kamu tahu keadaan darurat? Ya. Seseorang misalnya kalau seseorang yang lahir atau orang yang sudah mau meninggal tidak ada pastor, maka siapapun boleh baptis. Kata yang orang yang sudah dibaptis boleh baptis dia, karena memang dalam keadaan darurat. Pastornya jauh, tidak bisa, orang yang sudah mati, tinggal ambil air, katakan saja atau menyebutkan, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Setelah itu kamu lapor ke paroki, kalau saya membaptis anak itu dengan nama sekian, nama sebutkan nama salah satu santo. Oke, anak-anak sudah pernah melihat orang membaptis. Ini ada gambar. Aku menunjukkan gambar ini, ada pembaptisan. Yang kamu lihat itu hampir sama dengan ini. Ya toh? Ada orang tua, mungkin ada orang tua walinya di belakang, atau orang tua di belakang. Ini ada baptis, ini ada baptis bayi. Ini sama dengan ini. Saya putarkan salah satu video. Kamu lihat baik-baik gambar ini. Pak Guru putarkan satu video ini untuk kamu bisa menyimak. Lihat baik-baik, perhatikan baik-baik semua. Nanti siapa yang bisa menjelaskan atau bisa memberikan satu komentar tentang video ini. Lihat tadi kamu lihat apa? Yang nonton tadi? Apa? Pembaptisan bayi. Angkat tangan. Apa? Pembaptisan? Bayi. Yang kamu lihat itu dari siapa di dalam? Ada pastor, satu. Pastor. Orang tua. Janet. Orang tua. Orang tua wali. Bayi. Bayi.
benar. Apa lagi? Lilin. Apa? Air. Kamu sudah tahu tuh cara pembaptisan tadi yang kamu lihat? Seperti apa? Guys, kamu lihat tadi apa? Korban? Yang tadi kamu lihat caranya baptis seperti apa? Siapa yang bisa menjelaskan cara baptis tadi? Ya? Membasuh bayi. Jadi bayi ini kok bayi ditaruh di sini. Pastor tuangkan. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Setelah itu dia taruh minyak krisma di sini dengan Roh Kudus dan dia berikan sebagai nanti kita lihat apa lambang dari selang-selang ini. Oke anak-anak, karena kamu sudah memahami, kita mau memperdalam pengetahuan kita tentang video tadi atau tentang materi pembaptisan ini. Harus supaya anak-anak boleh bagi dalam 2 kelompok saja. Nanti Rais ke sini, mari ambil kursi, kamu boleh balik saja. Balik saja di sini, 2 kelompok ini. Ini ada 4 soal ini. Sebutkan buah-buah atau rahmat dari sakramen baptis. Ya, boleh kamu perhatikan sini. Kamu nomor 1 sebutkan buah-buah atau rahmat dari sakramen baptis. Yang kedua menjelaskan serana-serana dan dalam pembaptisan. Menjelaskan berarti misalnya serana tadi kamu jelaskan apa makna dari ini, ya. Yang ketiga sebutkan dan jelaskan tahap pembaptisan. Ada berapa tahap dari pembaptisan? Yang keempat menjelaskan makna sakramen baptis sebagai tanda kelahiran baru dalam iman Kristiani berdasarkan teks kitab suci Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai dengan 40. Oke, silakan kamu kerjakan. Ya. Baik mana? Terus. Ya. Sumbang, pendapat. Jadi ini siapa yang kelompok 1? Ini 1, ini 2. Oke, ya. Apa? Tahap-tahap pembaptisan. Oke. Ya, itu nanti kamu lihat alat tahap ini ada mulai dari tahap awal ya, perangkat ekumen dan sampai tahap setelah orang terima sakramen. Jadi setelah terima sakramen itu ada satu tahap lain yang harus perlu dilalui oleh seseorang yang sudah dibaptis. Itu ada 4 tahap ya. Nah, nanti kamu lihat, coba kita lihat ini, coba ingat kembali tadi dari video itu ada 4 tahap itu, mulai dari tahap prakatuman. Jadi seseorang yang belum dia masih ada minat untuk bisa dibaptis, belum masuk dalam prakatuman. Sampai terakhir itu tahap namanya tahap terakhir itu setelah orang terima sakramen, masyarakat satu tahap yang dilalui oleh kita semua ini, baik yang sakramen baptis atau sakramen apa saja. Oke, coba. Ya. Ini sudah mengerti? Sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai, kelompok 1 boleh maju. Oke. Ini perhatikan sini. Yang kelompok 2. Oke. Lihat sini dulu. Yang kelompok 2. Mereka yang tampil ini nilainya 100. Ini sebelum mereka baca. Kalau misalnya kamu tanya, mereka tidak jawab, mereka punya nilai 1 potong pasti di sini. Oh iya. Nah, jadi kamu harus tanya. Kalau kamu harus tanggung jawab. Jadi kamu presentasi ini dan kamu tanggung jawab. Bisa? Misalnya kamu punya presentasi kurang, nilainya saya dipotong. Tapi kalau ini nilainya, kalau misalnya mereka bertanya,
Kamu harus tanggung jawab supaya nilai kamu stabil. Oke? Siap? Siap. Silakan untuk kelompok 1. Selamat siang teman-teman dan Pak Guru. Selamat siang. Siap. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hal yang pertama, sebutkan buah-buah rahmat sakramen baptis. Jawabannya, pengampunan dosa, menjadi anak Allah, persatuan dengan Kristus, menjadi anggota gereja, dianugerahi Roh Kudus, menerima 3 kebijakan ilahi, panggilan untuk kekudusan. 2. Menjelaskan sarana-sarana dalam pembaptisan Katolik. Jawaban 1. Air, melambangkan penyucian dari dosa, kelahiran baru, dan hidup dalam Roh Kudus. Rumus baptis, menggunakan Trinitas Kudus dan merupakan bagian esensial agar baptisan sah. Minyak krisma, simbol pengurapan Roh Kudus dan peran sebagai imam, nabi, dan raja dalam Kristus. Dilakukan ritus penerimaan di hadapan umat. Biasanya di gereja, orang tersebut secara resmi disebut katekumen. Oke. Dengar baik-baik saja. Permintaan untuk diterima sebagai calon baptis, penerimaan salib dan kitab suci, iman dan umat menyatakan sambutan serta dukungan doa. Soal nomor 4. Nomor 4. Ini di sini. Ya. Menjelaskan makna sakramen baptis sebagai tanda kelahiran baru dalam iman Kristen berdasarkan teks kitab suci Yohanes 3 ayat 1 sampai 8 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Jawaban nomor 1, melalui air dan roh. Manusia dilahirkan kembali secara rohani dengan pertobatan dan baptisan. Manusia menerima pengampunan dosa dan Roh Kudus. Baptisan bukan sekedar simbol, tetapi tindakan nyata yang mengubah status rohani seseorang dari manusia lama yang dikuasai dosa menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada pertanyaan? Ada. Oke. Ada pertanyaan? Siap untuk kamu jawab. Ya, pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Apa saja 3 kebajikan yang tadi Ani baca? Yang menerima 3 kebajikan. Yang apa tadi? Yang baca tadi apa? Baca ulang. Yang nomor 7, nomor 6. Buah dari Roh Kudus. Coba. Lihat. Ya. Coba ulang. Baca ulang. Ya. Ya. 1. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. 2. Menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah. Persatuan dengan Kristus. Persatuan dengan Kristus. Oke. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Apakah masih ada yang mau bertanya? Oke. Silakan. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok 2. Oke. Bicara. Baik, sesuai. Selamat pagi, teman dan Pak Guru. Pagi. Selamat siang. Selamat siang. Kami akan menjelaskan, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Sebutkan buah-buah rahmat sakramen. Sebutkan buah-buah atau rahmat dari sakramen baptis. Oke? Dengar baik-baik. 1. Pengampunan menghapus dosa. 2. Menjadi anak Allah. Dibaptis, diangkat menjadi anak Allah. 3. Persatuan dan Kristus.
baptis dipersatukan dengan Kristus. 4. Menjadi anggota gereja, menjadi anggota resmi gereja. 6. Menerima 3 kebajikan. 1. Iman, harapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Oke, nomor 2. 2. Sarana-sarana dalam pembaptisan Katolik. Jawab. 1. Air. Maknanya melambangkan penyucian dari dosa. 2. Rumus pembaptisan. Maknanya mengungkapkan Trinitasi Kudus. Trinitas. Kudus isi. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra dan Anak dan Roh Kudus. 3. Minyak krisma. Maknanya simbol pengurapan dan peran sebagai imam. 4. Kain putih. Maknanya melambangkan kemurnian. Lilin pembaptisan. Maknanya melambangkan terang Kristus. 6. Tanda salib. Maknanya tanda bahwa orang tersebut dimiliki oleh Kristus. Oke, nomor 3. 3. Jelaskan tahapan dalam pembaptisan gereja Katolik. Jawab. 1. Prakatekumen awal. Kuat. 1. 1. Prakatekumen awal. Prakatekumen awal ya. 2. Prakatekumen masa pembinaan. 3. Purifikasi dan pencerahan atau masa persiapan terakhir, masa tobat dan persiapan rohani. 4. Mistagoni pendalaman iman pembinaan sambutan setelah seorang menerima sakramen. Oke, yang terakhir. 4. Kuat, baca kuat. Jelaskan makna sakramen baptis sebagai tanda kelahiran baru dalam iman Kristen berdasarkan teks kitab suci Yohanes 3 ayat 1 sampai 8, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Jawaban 1. Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5 ini menunjukkan kepada baptis langsung sebagai kelahiran baru secara rohani. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptiskan. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. 1. Pengampunan dosa. 2. Dan Roh Kudus. 3. Penerimaan ke dalam komunitas orang percaya kepada gereja. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak, ada. Ada. Sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan pembaptisan dalam gereja Katolik. Katanya ulang. Kamu jelaskan ulang tahapan pembaptisan. Tahapan pembaptisan prakatekumen, awal pengenalan iman. 2. Katekumenet, masa pembinaan iman. Yang ketiga, purifikasi dan pencerahan atau masa persiapan terakhir, masa tobat dan persiapan rohani. Yang keempat, mistagogi, pendalaman iman pasca baptis, pembinaan lanjut setelah seorang menerima sakramen. Oke, tepuk tangan untuk terima kasih, silakan dulu. Jawaban anak-anak luar biasa. Ini kita lihat kembali buah atau rahmat dari sakramen baptis. 1. Memahami buah atau rahmat dari sakramen baptis. Dari sakramen baptis dalam gereja Katolik adalah anugerah rohani yang sangat mendalam. Itu adalah beberapa rahmat utama. Jadi sakramen baptis ini yang pertama itu adalah pengampunan dosa. Jadi kita tahu bahwa dalam kisah perjanjian lama manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi lewat pembaptisan ini
kita diampuni mendapatkan pengampunan dosa dari Allah. Yang kedua, kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. 3. Persatuan dengan Kristus. Melalui pembaptisan seseorang dipersatukan dengan Kristus dan menjadi bagian dalam misteri wafat dan kebangkitan dan menjadi anggota gereja. Jadi kita setelah kita dibaptis, kita menjadi anggota gereja dan memiliki tugas untuk mewartakan karya keselamatan itu. Kita dianugerahi oleh Roh Kudus menjelaskan serangan-serangan dan atau lambang dari sakramen baptis. Kita lihat air. Dari tadi kalau dalam video itu pastor menuangkan air di kepala anak itu dan dia menyebutkan rumusan tadi ya. Maka itu melambangkan penyucian dari dosa atau kelahiran baru atau hidup baru dalam Allah atau dalam Roh Kudus. Rumusan baptisan, aku baptis engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kita mengungkapkan Allah Trinitas Jadi pastor itu bukan pastor yang membaptis, tetapi pastor itu sebagai kanan-kanan Allah saja. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, berarti itu bukan dia, tetapi yang membaptis itu adalah Allah Trinitas. Yang berikut, minatarisma, simbol pengurapan Roh Kudus dan peran sebagai imam, nabi dan raja. Setelah kita dibaptis, kita memiliki tugas. 3 tugas Kristus, kita juga memiliki tugas. Yang berikut, busana kain putih melambangkan kemurnian dan hidup dalam Kristus. Yang kelima ini melambangkan terang Kristus yang hidup dalam orang yang dibaptis. Tanda salib Allah tersebut dimiliki oleh Kristus. Yang berikut, tata pembaptisan. Ini yang tadi ditanya oleh kelompok 1. Tata pembaptisan itu ada 4 Satu, masa prakatekumen. Jadi seseorang itu pada masa awal ini pengenalan terhadap iman Katolik. Dia belum resmi menjadi seseorang yang mau dibaptis. Yang kedua itu tahap penerimaan menjadi katekumen dan masa katekumenat. Dilakukan ritus penerimaan di hadapan umat biasanya di gereja. Orang tersebut resmi disebut sebagai katekumen. Jadi kalau di video tadi ada seorang petugas katekis, dia menyerahkan kepada katekumen untuk dibaptis. Masa persiapan terakhir mempelajari dengan ajaran iman Katolik, Alkitab itu begini, kita pembinaan Terakhir itu adalah masa mistagogi. Jadi masa mistagogi ini, kita ini anak-anak seharusnya sudah mengikuti masa ini. Setelah orang dibaptis, dia harus mengikuti pembinaan terus. Sebagai pertanyaan refleksi kamu diskusi tadi, ada hal yang menyenangkan kamu yang kamu diskusi tentang pembaptisan. Ya? Kerjasama. Apalagi? Membagi pendapat. Anak-anak yang baik, dari diskusi tadi kita mengambil bahwa inilah bagian dari kegiatan kita sakramen ini, bahwa kita tidak hidup sendiri, tetapi hidup kita itu terbagi dengan orang lain. Diskusi tadi itu bagian dari kita menerima tugas ini, bahwa kita tidak hidup sendiri. Kita hidup, kita butuh orang lain. Maka sebagai perwujudan iman kita wujudkan dalam tindakan. Semoga kegiatan kita hari ini bukan bermanfaat hanya pada diri kita, tetapi kita membawa diri kita dalam kehidupan setiap hari. Saling menghargai, saling menghormati, hidup dengan toleransi. Karena mewartakan Kristus bukan kita berteriak di sana bahwa Yesus Tuhan, tapi bagaimana membawa diri saya sebagai seorang pengikut Kristus. Menghargai orang lain, tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah atau orang yang sakit di samping rumah kita dan kita ribut, itu kita mengganggu. Tapi mari kita membawa diri kita sebagai seorang pengikut Kristus yang bermanfaat bagi diri dan juga orang lain. Terima kasih. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan doa penutup. Ya, Saya beriman sebelum kita Terima
kamu